Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atisa Tinansia Rasyi Hidayat, NIM D20195064. Saya dari kelompok 9 Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar pada siswa. Baiklah, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Definisi kesulitan belajar adalah gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai oleh lemahnya atau rendahnya prestasi belajar, atau rendahnya prestasi belajar tersebut berada di skala normal yang sudah ditetapkan. Nah, gejala yang nampak pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menurut beberapa tokoh ada 10 macam, yaitu gejala yang pertama adalah hiperaktif, yang kedua adalah gangguan persepsi motorik, kemudian emosi yang labil, kemudian kurang koordinasi, yang kelima itu impulsif, kemudian yang keenam adalah gangguan perhatian, yang ketujuh adalah gangguan memori. Gangguan memori ini merupakan gangguan yang akan menyebabkan siswa kesulitan menghafal serta kesulitan berpikir. Yang kedelapan adalah sulit di akademik khusus. Maksud dari sulit di akademik khusus ini adalah contoh seperti kesulitan di bidang matematika. Kemudian ada gejala gangguan bicara dan mendengar. Kemudian yang terakhir adalah hasil EEG yang tidak jelas. EEG ini merupakan elektroencephalogram. Kesulitan belajar disebabkan oleh beberapa penyebab yang dibagi menjadi dua, yaitu penyebab intern, faktor intern atau faktor ekstern. Faktor intern yang menyebabkan meliputi kesehatan psikologis. Maksud dari faktor psikologis ini mungkin saja siswa yang mengalami kesulitan belajar mengalami masalah dengan mental, sehingga menyebabkan siswa tersebut kesulitan belajar. Faktor intern yang ketiga adalah faktor intelijensi. Faktor intelijensi ini meliputi skor IQ. Sebagaimana yang kita tahu, semakin rendah skor IQ, maka siswa yang skor IQ-nya rendah tersebut dianggap mengalami kesulitan belajar atau prestasi belajarnya berada di bawah skala normal. Kemudian semakin tinggi skor IQ, maka siswa tersebut dianggap mampu untuk belajar atau mudah untuk belajar. Kemudian faktor intern yang keempat adalah minat. Kurangnya minat juga bisa menjadi salah satu penyebab siswa kesulitan belajar. Karena tanpa adanya minat, siswa tidak memiliki sesuatu seperti gairah untuk menggali ilmu, dan tentu saja hal itu dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Kemudian faktor intern yang terakhir adalah motivasi. Kurangnya motivasi entah dari orang tua atau orang terdekat siswa tersebut dapat menyebabkan siswa merasa kurang dukungan sehingga tidak terlalu bersemangat untuk menggali ilmu atau belajar. Kemudian faktor ekstern yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah suasana rumah. Maksud dari suasana rumah ini seperti kegaduhan yang ada dalam rumah. Kegaduhan yang berada di rumah akan menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar karena tidak bisa fokus. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi keluarga ini juga sangat mempengaruhi, karena terdapat beberapa kasus siswa yang turut memikirkan kesulitan ekonomi keluarganya. Hal ini akhirnya menghambat mereka untuk dapat belajar lebih mudah. Kemudian faktor ekstern yang keempat adalah lingkungan sekolah, dan yang kelima adalah lingkungan masyarakat. Lalu kita lanjut pada jenis-jenis kesulitan belajar. Beberapa jenis kesulitan belajar ada 4, yaitu disleksia. Disleksia merupakan gangguan yang menyebabkan siswa menjadi sulit berhitung, sulit membaca, sulit mengeja, dan bahkan kesulitan untuk membedakan huruf. Jenis yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia ini adalah gangguan yang menyebabkan siswa akhirnya kesulitan merangkai huruf untuk menjadi sebuah kata atau kalimat. Yang ketiga adalah diskalkulia.
Diskalkulia ini adalah gangguan yang menyebabkan siswa kesulitan berhitung atau kesulitan di bidang matematika. Yang keempat adalah non-verbal learning disability. Baiklah, seperti yang kita tahu, akhirnya kesulitan belajar ini akan menyebabkan siswa kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan akhirnya menjadi siswa yang pasif di kelasnya. Oleh karena itu, kesulitan belajar membutuhkan diagnosis agar masalah kesulitan belajar tersebut mendapatkan solusi sehingga solusi itu bisa menjadi pemecahan masalah. Diagnosis ini sendiri merupakan sebuah upaya untuk mengenali jenis atau karakter dan latar belakang kesulitan belajar dengan cara menghimpun sebuah data dan informasi-informasi yang kemudian dianalisis seobjektif mungkin untuk mencari kesimpulan sebagai alternatif pemecahan masalah. Dengan demikian, kesulitan belajar ini akan bisa ditangani apabila didiagnosis latar belakang yang menyebabkan kesulitan belajar tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih telah menonton. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.